Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Kedua kalinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita kepada petunjuk sehingga kita dapat menikmati Islam pada saat ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih pula kepada dosen pengampu saya, Bapak Rahnang SPDI MPDI. Saya di sini menyampaikan makna dan urgensi pembelajaran Maharatul Istima dan memenuhi mata kuliah beliau. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang apa itu makna al-istima dan apa itu juga urgensi dari Maharatul Istima ini. Untuk yang pertama, maharah itu adalah kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika kita digabungkan dengan al-istima ini dalam bahasa Arab berarti mendengarkan. Nah, berarti jika digabungkan maka menjadi kemampuan ataupun keterampilan dalam mendengarkan. Nah, metode ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab tentunya. Jadi ketika kita menggunakan metode ini berarti kita belajar melalui al-istima, yaitu mendengarkan. Bisa melalui audio ataupun sebagainya. Dan di sini maksud al-istima ini adalah benar-benar kita melakukan sengaja untuk mendengarkan, dan kita benar-benar memperhatikan dan lebih konsentrasi untuk mendapatkan informasi yang telah kita dengar. Jadi di sini maksudnya adalah benar-benar menyimak. Dan menyimak ini adalah suatu proses mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi dan menafsirkan apa itu kandungan yang terdapat dalam kalimat-kalimat atau kata-kata yang dilontarkan oleh si penutur. Jadi di sini maksudnya kita benar-benar konsentrasi atas apa yang diucapkan oleh penutur ataupun dari sumber suara yang telah kita dengar. Dan al-istima ini dalam bahasa Inggris disebut dengan listening, yang berarti mendengarkan pula. Jadi di sini kita bisa menafsirkan atau mengartikan mendengar ini dalam berbagai cara. Jadi pada intinya al-istima ini mendengarkan secara serius. Dan di sini al-istima itu dalam aktivitas manusia itu bertujuan untuk apa? Yaitu bertujuan untuk yang pertama mendapatkan penguasaan, yang kedua mendapatkan pemahaman, yang ketiga mendapatkan penjabaran dan proses peningkatan konsentrasi. Jadi di sini manusia itu mendapatkan kepuasan tersendiri ketika mendengarkan. Jadi dia dapat mendapatkan informasi secara akurat, secara detail, dan benar-benar memahami. Jadi di sini kegunaannya seperti itu, bertujuan untuk benar-benar meningkatkan konsentrasi dan mendapatkan informasi yang jelas. Lalu kemudian di sini kita bisa lihat dalam menyampaikan materi istima itu ada 3 hal yaitu yang perlu ditingkatkan. Yang pertama itu simak, yaitu penyampaiannya itu tanpa disengaja. Simak berarti simak biasa, kita mendengarkan tidak disengaja, tidak benar-benar kita perhatikan tapi terdengar oleh kita, itu simak namanya. Lalu kemudian istima. Nah, istima ini baru benar-benar yang kita inginkan, yang kita dengarkan, yang kita konsentrasikan dan benar-benar kita dengarkan. Itu al-istima, emang sengaja kita dengarkan. Lalu kemudian di sini ada insot. Insot itu derajat tertinggi dalam istima. Jadi itu udah pada level tinggi. Lalu kemudian dasar-dasar keterampilan apa yang terdapat dalam istima ini? Yang
pertama ada keterampilan pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua ada penguasaan dan interaksi. Jadi di sini sudah jelas. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan tujuan dari Maharotul Istimewa ini. Jadi di sini tujuannya adalah kita memahami dan dapat menyimpulkan apa yang telah dibicarakan oleh sumber suara tersebut atau si penutur tersebut. Jadi di sini tujuannya agar kita dapat memahami, mendapatkan informasi yang jelas, mendengarkan dan mengetahui inti dari apa yang telah dibicarakan oleh si penutur tadi. Lalu kemudian kita akan membahas tentang urgensi. Apa itu urgensi yang ada pada Maharotul Istimewa ini? Jadi urgensi yang terdapat dalam Maharotul Istimewa ini adalah yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab yang setiap bahasa itu mempunyai aturan bunyi bahasa tersendiri, dan kita akan memahami bahasa-bahasa itu ketika kita masih kecil. Kita akan memahami dengan jelas dan menguasai secara keseluruhan itu ketika umur 4 sampai 5 tahun, dan ini benar-benar melekat pada otak kita. Karena di sini sudah terbiasa, sudah sering kita dengar, sudah sering kita praktekkan, sehingga bahasa yang kita gunakan itu melekat pada diri kita sehingga kita terbiasa. Lalu kemudian al-istimewa ini merupakan salah satu dari 4 seni bahasa Arab, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi kita sebagai orang awam ketika kita ingin menguasai bahasa asing, maka kita harus yang pertama mempraktikkannya, yang kedua membiasakannya, dan yang ketiga kita harus benar-benar yakin bahwa kita bisa, dan kita harus belajar dan semangat untuk mencapainya. Dan teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Eka sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.